suatu tempat wisata kuliner, yaitu kafe Rumah Kayu. Dan sekarang saya bersama dengan pelaku usaha Rumah Kayu. Ini pelaku usahanya adalah sahabat saya sewaktu saya masih SMA di Kalsa. Saudara Yaya Bangun bersama anaknya. Itu perlu kiranya ya, saya mungkin juga nanti publish untuk mengetahui apa kira-kira awalnya kok bisa terpikirkan, bagaimana awalnya terpikirkan sahabat saya ini kok bisa terpikirkan ini membuat kuliner Rumah Kayu ini, yang mana saat sekarang itu wisata kuliner itu sudah menjadi, kalau menurut saya, wisata itu sudah menjadi obat, sudah menjadi need ya, kebutuhan. Coba deh Pak. Ya. Jadi mungkin awal mulanya Pak ini terpikir untuk bangun kafe Rumah Kayu ini berdasarkan karena di Medan kan masih belum terlalu banyak restoran yang bertema dengan tuh alam, bersatu dengan alam. Kebanyakan tuh di pinggir-pinggir atau di luar kota Medan. Jadi Bapak terpikir untuk buat ini, jadi orang bisa juga kulineran, makan, tapi juga bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya di sini dengan suasana yang seperti ini. Kalau di Jawa sudah banyak seperti ini, makanya saya pernah keliling tur Medan, Jawa Medan tahun 2016 mengamati itu kuliner yang berwawasan alam ini sudah banyak. Itu benar. Tapi di Medan masih kurang, makanya kita juga ambil beberapa idenya itu dari Jawa juga sebenarnya, kayak beberapa gitu dari Jogja mungkin. Bapak kan juga pernah kuliah di Jogja ya Pak, jadi mungkin ambil beberapa inspirasinya dari Jawa. Sudah punya nggak ciri-ciri khas makanan di Rumah Kayu ini? Tempat makan itu ada ciri khasnya ya? Kita kalau di sini ciri khasnya yang benar-benar dan banyak juga yang pesan Pak itu gurami asam manis itu paling best seller di sini. Ya. Dan rata-rata makanan di sini makanan khas Nusantara, dan beberapa juga ada makanan jadul seperti itu apa roti bakar atau pisang goreng, tempe yang ada kesan-kesan jadulnya lah gitu. Karena di sini customernya rata-rata dari 30-an ke atas gitu. Kalau saya melihatnya ini betul-betul enak suasananya ya, adem ya. Coba apa lagi yang bisa kalau di sini kita benar-benar menekankan nuansa alamnya gitu biar tamu-tamunya nyaman. Mungkin kalau di ruangan yang indoor gitu kan, kafe-kafe atau restoran yang indoor itu kan terkesannya lebih sempit atau lebih kompak istilahnya seperti itu ya. Tapi di sini kita hadirkan lebih leluasa seperti itu. Jadi lebih cocok benar-benar untuk keluarga, untuk arisan, untuk ulang tahun, untuk banyak orang. Sampai kita bisa tampung sampai 100 sampai 200 tamu. Jadi kemarin terakhir sampai 350. Dan itu bisa ditampung di sini dan masih leluasa. Dan kita hadirkan juga nuansa-nuansa hijau. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Medan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar kota atau ke pinggiran Medan, tapi di sini udah ada di tengah-tengah kota. Itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa sekarang ini dunia pariwisata itu sudah menjadi bukan tren lagi, dia sudah menjadi kebutuhan. Apa itu menjadi obat bagi kita. Dia memang orang sekarang bekerja
hiburan, hiburan, healing kalau bahasa sekarang. healing, menghilangkan kejenuhan. Iya. Ya, betul. Itulah dia. Ini tempat sangat, kalau saya memang tadinya di dunia pariwisata memang terkesan sekali untuk saya. Ya, mungkin ini rumah kayu ini punya konsep lagi untuk mengembangkan, karena saya lihat masih ada tanah di belakang ini ya. Mungkin nanti ke depannya kita insya Allah akan diperbesar lagi atau lebih luas lagi untuk bisa nampung lebih banyak tamu lagi, dan jelas untuk memberikan kesan yang lebih nyaman kepada tamu-tamu nanti. Terus gimana tadi adik berkata umur 30 tahun ke atas. Ya. Bagaimana juga mungkin punya konsep merekrut ini milenial. Iya. Ya kan? Sebenarnya kita juga untuk milenial. Beberapa juga sudah ada gitu. Mereka merayakan ulang tahun di sini. Gitu. Cuma karena memang tempatnya sangat-sangat cocok untuk seperti acara keluarga, mungkin makanya itu mungkin mereka kalau 1-2 itu tidak. Tapi kalau rame-rame itu mereka mau. Dan sudah beberapa kali merayakan seperti ulang tahun di ruangan khusus kita kan ada ya Pak VIP, mereka di situ. Anak SMA, anak kuliah sudah pernah juga. Tapi memang mayoritas pengunjungnya setelah saya lihat ini masih 30 kan. Ya, semoga ya kaum milenial ini bisa melihat ya kan. Mungkin mereka juga belum tahu ada tempat masuk ke dalam. Itu dia. Ya. Mungkin ini tapi ini sangat betul-betul ya, alamnya itu benar-benar kita bisa menikmati alam sambil makan ya. Semoga nanti ya kan milenial bisa mungkin bisa dapat nanti mengetahui bahwa ada satu tempat yang benar-benar di tengah kota Medan. Dengan kota Medan dengan lokasi yang sejuk gitu, aman. Lokasi sejuk, strategis, dan kalau saya lihat ini konsep, kalau orang China suka kali dengan situasi tempat ini. Kenapa? Masuknya itu kecil, Baru tapi pada di luas. dalam luas besar ya, sehingga kalau kata mereka itu dipeluk mereka, diambil dari mereka itu semua. Itu kan kalau kita dari depan, saya aja tadi kelewatan. Iya, orang nggak nyangka sering Pak, nggak kiranya gang kecil itu mungkin tempatnya kecil. Iya. Ternyata mereka kaget, oh luas sekali tempatnya. Kalau kita tadi ngebayangin dari luar, saya lah ngebayang dari luar, gimana ini tadi tempatnya apa? Wah ternyata di dalam ya kayak, kalau kita ada satu lagi, kalau kita haji Iya. di Arafah. Ya. Arafah itu kan tadinya tempatnya begitu aja, tapi dia bisa pada saat wukuf ya, itu semua bisa ditampung. Nah, itulah kalau menurut kita Islam itu seorang ibu itu bisa mengandung sampai 4 arti, itulah dia. Iya. Nah, maka gitu, ini tempat begitu ini saya lihat, wah betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa lebih berkembang lah dari ini, lebih memperluas. Mungkin ini kan kita VIP-nya baru 1, bisa kita tambah lagi. Ya. Sehingga bisa menjamu dan merangkul lebih banyak keluarga-keluarga atau teman-teman yang ingin membuat acara di sini. Kebetulan kita juga udah pernah di sini ada wedding nikah Oh, 2 wedding kali, ada ya? Iya, 2 kali. Wedding Outdoor? Iya, outdoor. Dan Waduh. mereka sangat senang itu karena lokasinya Iya, seperti iya, ini. iya. Seperti itu. Mereka bisa bawa dekorasi mereka sendiri dan setting secara Iya, outdoor dan bisa dibuka seluruh tempat seperti itu, dan sudah berapa kali. Kapasitas berapa itu kalau Kita terbanyak itu udah pernah 400. ini bisa juga membuat wedding party, Ini ulang tahun. ya. Acara-acara seperti acara-acara kantor juga sudah pernah, seperti orang mandiri, orang BCA. Itu apa acara mereka? Apa? Biasa mereka itu seperti gathering, Gathering, atau, ya. atau rapat dari dinas sudah sering kemari mengadakan rapat seperti itu. Karena kita juga menyediakan
nasi kotak itu tergantung kepada customernya kembali. Bagaimana mereka mau permintaannya kita bisa sesuaikan seperti itu. Kalau kita paket ada yang untuk paket keluarga, ada yang paket untuk individu ada. Kita sudah makanan dan minuman itu start harganya dari 30.000 sampai 35.000. Kalau untuk keluarga dia ada yang start 200.000 dan ada yang 500.000. Itu ada dari paket apa tadi kalau prasmanan untuk wedding tadi berapa tuh? Itu berdasarkan pesanan. ya. Kalau wedding kita kan Pak, kita kembalikan ke customer. Kadang mereka ada yang membawa catering kita perbolehkan, tapi itu terkena charge. Ya. Tergantung banyaknya tamu mereka. Nah, kalau dari mengambil catering dari kita, itu ada beberapa paket. Ada dari mulai harga 60.000 per packnya sampai nanti ada harga 100.000-an per packnya. Itu berapa jenis makanan? Kita ada makanan utamanya seperti lauknya itu lauk utamanya itu ada 3 lauk, itu bisa pilihan sendiri. Kemudian ada 1 jenis sup. Kemudian snack-snacknya itu ada 3 lagi, dan sebenarnya bisa sesuai request kembali ke tamunya. Itu kan disesuaikan dengan keinginan dan permintaan dari customer sendiri. Punya hambatan nggak? Hambatan Selama ini sudah 3 tahun. Iya. Punya nggak hambatan pada saat berjalannya ini, karena saya tahu kemarin dibukanya ini pada masa COVID ya. Tentu hambatan itu selalu ada Pak. Hambatan terbesar mungkin saat COVID itu kita sempat tutup sekitar 2 bulanan. Jadi itu dibukanya sebelum COVID. Iya, sebelum COVID, awal-awal COVID, sebelum banyak banyak yang terjangkit ya. Maksudnya masih di awal 2020 kemarin itu belum terlalu, mungkin di daerah Sumatera Utara sendiri belum terlalu banyak yang terkena COVID ya waktu itu. Tapi kemudian ada penaikan, itu sempat tutup kita 2 bulan karena anjuran dari pemerintah. Ya, pemerintah juga kita tutup. Kemudian kalau hambatan lain kemungkinan ini karena kita lokasi tersembunyi nih Pak, kita itu ya. Tamu atau customer itu yang mencari tuh kadang nggak tahu, atau kita yang belum pernah pengen ini dia lihat di sosial media tapi dia tidak tahu sebenarnya posisinya di mana karena masuk ke dalam itu. Padahal masuk ke dalam tuh udah luas, tapi mereka kira kok nggak ada gitu ya, mana tempatnya, kadang-kadang masuk ke dalam, lebih masuk ke dalam aja. Itu yang hambatannya ya. Gimana harapannya terhadap kuliner yang terutama itu makanan ciri khas Sumatera Utara? Menurut saya sendiri perkembangan kuliner itu bakal terus ada Pak. Dan menurut saya tidak masalah, tapi kita harus tetap mempertahankan ciri khas kuliner daerah kita. Seperti di Sumatera Utara. Sumatera Utara tuh sangat terkenal dengan kulinernya. Bahkan teman-teman saya yang di luar Sumatera Utara mereka sangat-sangat suka gitu. Keunikan kuliner kita. Betul, karena orang Jawa sendiri, orang dari Jawa itu mengakui enak makan itu di Medan. Makanan paling enak itu ya Sumatera Utara di Medan sendiri ya. Segala jenis makanan ada dari beberapa bagai budaya. Dan saya rasa kita harus tetap mempertahankan ciri khas kuliner Medan sendiri. Dan karena itu menjadi daya tarik bagi Medan sendiri. Ya. Itu karena Medan itu terkenal dengan makannya. Iya, terkenal makanannya enak-enak. Ada ciri khasnya tuh ada. Mereka bisa ingat kalau makanan Medan tuh, ini makanannya Medan. Di Rumah Kayu juga menyediakan berbagai macam kuliner Nusantara, terutama kuliner Medan. Jadi apabila ingin merasakan atau mencicipi kuliner khas Medan, boleh datang ke Kafe Rumah Kayu dengan suasana yang kita sediakan, itu suasana nyaman, suasana yang sejuk, dan dengan lokasi yang indah. Lokasi indah, harga terjangkau. Iya lah, dan harga terjangkau.